Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tematik. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pastinya sudah siap belajar semuanya ya. Tujuan belajar kali ini: 1. Mengidentifikasi perubahan wujud benda. 2. Membuat dan menceritakan cerita bergambar. 3. Kita akan belajar tentang waktu atau jam. 4. Belajar teknik melipat baju. Dan yang kelima, makna tentang bersatu. Hai. Pagi ini sudah sarapan belum? Pastinya sudah sarapan ya. Tadi pagi sarapan menggunakan lauk apa? Nasi goreng? Sayur bayam kah? Kepiting saus padang? Atau dengan semur jengkol? Nah, enak-enak semua ya makanannya. Nah, apa yang membuat enak makanan itu? Salah satunya yang buat lezat, enak, yaitu adalah garam. Makanan tanpa garam rasanya hambar ya. Nah, sekarang ayo kita cari tahu bagaimana cara produksi atau cara membuat garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Anak-anakku yang soleh-soleha, apakah kalian tahu bagaimana proses menghasilkan garam? Ayo kita kepoin. Pertama-tama, petani menyiapkan petak-petak tambak. 2. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan ya. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. 4. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. 5. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. 6. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Mengapa demikian? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, yang ketujuh, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, itu dia seputar pembuatan garam. Jadi garam itu perubahan wujud benda cair menjadi mengkristal. Nah, setelah belajar tentang pembuatan garam, yuk sekarang kita ikutin kuis berikut ini. 1. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Jawabannya adalah ya, betul sekali, B. Nah, kuis selanjutnya silahkan kalian isi di buku tematik tema 3 di halaman 177. Nah, setelah itu
Kalian juga bisa lanjut mengerjakan di halaman 178 tentang membuat cerita bergambar yang berjudul Membuat Garam. Sekarang mari kita belajar tentang satuan waktu. Kali ini kita akan belajar lama waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh soal berikut ini. 2 jam sama dengan, jawab. Jika 1 jam sama dengan 60 menit, maka 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit, yaitu 120 menit. Langsung ke contoh soal cerita yang pertama. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Mari kita jawab bersama. Pertama-tama, tulis dulu kalimat matematikanya. 90 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Ingat, 60 menit sama dengan 1 jam. Maka dapat ditulis 90 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara melipat baju. Anak-anak, perhatikan cara melipat pakaian atau kaos berikut ini. Yang pertama, letakkan pakaian yang akan dilipat, bagian atas di sebelah bawah, bagian depannya sebelah bawah, dan bagian belakangnya sebelah atas. Kalau sudah, kemudian pegang sisi sebelah kanan, kita lipat. Nah, lengannya kita lipat lagi sisanya biar rapi. Kemudian untuk sisi sebelah kiri kita lipat juga. Sisa lengannya juga kita lipat. Kalau sudah, kalian perhatikan lebar lemari. Kalau lemarinya kalian lebar, kita lipat jadi 2. Tapi kalau lemari kalian sempit, kita lipat kaosnya jadi 3. Kalau sudah, kita balik, rapihkan kerahnya. Tereng, sudah siap untuk diletakkan di lemari. Mudah bukan? Silahkan coba di rumah. Nah, selain itu, kalian juga dapat melipat baju seperti contoh di buku tematik halaman 184. Nah, silahkan sekarang kalian boleh mencoba di rumah dengan orang tua ya. Kirim boleh melalui komen di sini. Nah, setelah melipat pakaian dengan orang tua di rumah, maka kamu mengamalkan Pancasila tentang makna bersatu. Seperti yang kita ketahui, sikap bersatu itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak bangsa. Tahukah kamu pengertian dari sikap bersatu? Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu bisa kita praktekkan di berbagai lingkungan. Ada kita praktekkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta di tempat lingkungan kita untuk bergaul. Berikut ini adalah contoh-contoh sikap bersatu di berbagai lingkungan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya adalah saling tolong-menolong antar sesama keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, contoh di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu gotong royong, membersihkan selokan. Sikap bersatu itu adalah sikap yang harus kita miliki. Karena persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah.
Sikap Bersatu merupakan pengalaman Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, cukup sekian anak-anakku yang soleh-solehah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.